Prabowo umumkan kenaikan gaji hakim hingga 280%. KPK usut dana operasional Gubernur Papua diduga dikorupsi untuk beli private jet. Ayah penyanyi cilik jadi tersangka judi online, terancam 10 tahun penjara. Ahok diperiksa Bareskrim soal kasus korupsi lahan rusun Cengkareng. Sinteyong yakin timnas Indonesia siap bikin kejutan di putaran 4. Kerusuhan pecah di Los Angeles. Toko Apple dan Adidas dijarah. Aktivis lingkungan Greta Thunberg tegaskan tak takut ditahan Israel. Bersama saya, Muhammad Soekardi. Dan inilah berita-berita headline iNews ID hari ini. Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kenaikan gaji bagi seluruh hakim di Indonesia. Kenaikan tertinggi mencapai 280% untuk hakim paling junior. Presiden Prabowo menyampaikan langsung keputusan tersebut saat menghadiri pengukuhan 1.451 hakim dari berbagai lingkungan peradilan di Gedung Mahkamah Agung Jakarta hari ini. Presiden menyebut gaji hakim sudah belasan tahun tidak mengalami kenaikan. Ia mengaku terkejut ketika mengetahui selama 18 tahun terakhir para hakim tidak mendapatkan penyesuaian penghasilan. Padahal para hakim menangani perkara dengan nilai kerugian triliunan rupiah. Kenaikan gaji ini diberikan dengan persentase yang bervariasi. Untuk hakim paling junior atau golongan terbawah, kenaikannya mencapai hingga 280%. Prabowo menegaskan keputusan menaikkan gaji hakim secara signifikan sebagai bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan dan integritas aparatur peradilan. Adapun pengukuhan 1.451 hakim ini dilakukan setelah pemerintah terakhir kali mengangkat hakim pada tahun 2020. Mereka berasal dari 4 lingkungan peradilan, yaitu peradilan umum, agama, militer, dan tata usaha negara. Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan korupsi dana penunjang operasional dan program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah dan wakil kepala daerah Provinsi Papua tahun 2020 hingga 2022. Salah satu aliran dana disebut dipakai untuk membeli private jet. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan jet pribadi tersebut berada di luar negeri. KPK telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap Gibrail Ishak, seorang pengusaha maskapai pribadi asal Singapura, untuk menelusuri transaksi pembelian jet tersebut. Dalam perkara ini KPK menaksir negara dirugikan hingga 1,2 triliun rupiah. Uang negara diduga diselewengkan oleh Dius Enumbi, bendahara pengeluaran pembantu kepala daerah yang telah ditetapkan sebagai tersangka bersama mantan gubernur Papua Lukas NMB yang telah meninggal dunia. Selain itu, penyidik juga telah memeriksa Willy Taruna, penyedia jasa penukaran uang di Jakarta, untuk menelusuri aliran dana mencurigakan. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya pemulihan kerugian negara. Ayah penyanyi cilik berinisial FP ditangkap polisi karena diduga terlibat dalam praktik judi online. Dia diamankan dari rumahnya di Banyuwangi dan kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Kasat Reskrim Polresta Banyuwangi Kompol Komang Yogi Arya Wiguna mengatakan Joko Suyoto ditangkap pada Selasa 10 Juni 2025 di rumahnya di Desa Kepundungan, Kecamatan Serono, Banyuwangi. Penangkapan dilakukan setelah polisi menerima laporan dari masyarakat dan menemukan bukti permainan judi daring di ponsel milik pelaku. Saat penggerebekan, Joko diamankan bersama istrinya, SM, dan beberapa saksi. Namun hanya Joko yang terbukti terlibat aktif dalam permainan judi online. Sementara lainnya hanya dimintai keterangan sebagai saksi. Joko dalam pemeriksaan di Polresta Banyuwangi mengaku bermain judi mahjong secara online selama beberapa bulan terakhir untuk mengisi waktu luangnya saat menjaga toko kelontong. Polisi telah mengamankan barang bukti percakapan dan transaksi yang ditemukan di ponselnya. Polisi hingga kini masih mendalami total transaksi yang dilakukan oleh Joko. Dia dijerat pasal 303 KUHP tentang perjudian dengan ancaman hukuman hingga 10 tahun penjara. Polisi juga memungkinkan menjeratnya dengan Undang-Undang ITE jika ditemukan pelanggaran tambahan. Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok diperiksa penyidik Barreskrim Polri.
Pemeriksaan ini terkait kasus dugaan korupsi pengadaan lahan rumah susun di Cengkareng, Jakarta Barat. Ahok memenuhi panggilan penyidik pada Rabu siang 11 Juni 2025 di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan. Ahok menjalani pemeriksaan tambahan terkait keterangan sebelumnya yang diberikan pada Maret tahun lalu. Ahok mengatakan kehadirannya sebagai bentuk dukungan terhadap penyidik untuk menuntaskan kasus yang berpotensi merugikan negara hingga 649,89 miliar rupiah. Ahok menegaskan akan bersikap kooperatif dalam setiap proses hukum yang dibutuhkan. Kasus ini berkaitan dengan pengukuran dan transaksi lahan yang digunakan untuk pembangunan rumah susun di kawasan Cengkareng Barat. Proyek tersebut sebelumnya disebut bermasalah dalam proses pembebasan lahannya. Sejauh ini Bareskrim telah memeriksa sejumlah tokoh penting, termasuk mantan Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edy Marsudi. Proses penyelidikan masih terus berjalan untuk mengungkap potensi keterlibatan pihak lain. Mantan pelatih Timnas Indonesia Sinteyong memberikan pujian atas keberhasilan skuad Garuda melaju ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Ia menilai pencapaian ini jadi bukti kemajuan pesat sepak bola Indonesia di level Asia. Sinteyong menyampaikan apresiasinya lewat unggahan di media sosial pada Rabu 11 Juni 2025. Ia menyebut pencapaian Rizky Ridho dan kawan-kawan sebagai langkah luar biasa yang lahir dari kerja keras dan kekompakan tim. Di bawah asuhan Patrick Kluivert, Timnas Indonesia sukses menempati posisi keempat di klasemen grup dan mengoleksi 12 poin. Hasil itu cukup untuk membawa Garuda melangkah ke babak berikutnya meski masih banyak yang perlu dibenahi. Menurut Sin, keberhasilan lolos ke fase ini akan meningkatkan rasa percaya diri para pemain. Ia yakin Indonesia bisa tampil lebih berani dan berpotensi memberi kejutan saat menghadapi tim-tim besar di putaran keempat nanti. Di fase lanjutan, Timnas Indonesia akan berhadapan dengan 5 kekuatan besar Asia, yaitu Arab Saudi, Oman, Irak, Qatar, dan Uni Emirat Arab. Hanya juara grup yang berhak lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Sementara runner-up harus melanjutkan perjuangan di babak kelima. Pertandingan dijadwalkan mulai Oktober 2025. Masih ada waktu bagi Garuda untuk memperkuat tim, menyiapkan strategi, dan membangun mental juara demi mewujudkan mimpi tampil di Piala Dunia untuk pertama kalinya. Kerusuhan terjadi di pusat kota Los Angeles, Amerika Serikat menyusul unjuk rasa menentang kebijakan imigrasi Presiden Donald Trump. Sejumlah toko besar seperti Apple Store dan Adidas menjadi sasaran penjarahan. Departemen Kepolisian Los Angeles mengonfirmasi sejumlah gerai di kawasan Broadway dijarah, termasuk toko perhiasan, 2 apotik, dan Apple Store. Massa juga merusak gerai T-Mobile serta restoran sushi Otoro di kawasan Second Street. Aksi ini terekam dalam sejumlah video yang beredar di media sosial sejak Selasa 10 Juni 2025. Dalam rekaman tersebut, massa tampak merusak pintu kaca toko, lalu masuk beramai-ramai dan mengambil barang-barang dari dalam. Wali Kota Los Angeles, Karen Bass, menyatakan status darurat lokal dan memberlakukan jam malam guna menekan penjarahan. Jam malam mulai diberlakukan sejak Selasa malam dari pukul 8 malam hingga 6 pagi. Kebijakan itu hanya menyasar pendatang yang berada di pusat kota, sementara warga lokal tetap diperbolehkan beraktivitas. Pemerintah kota berharap langkah ini bisa mencegah eskalasi kerusuhan di wilayah lain. Unjuk rasa yang awalnya berlangsung damai berubah menjadi kekacauan setelah disusupi oknum yang memanfaatkan situasi. Kerugian akibat penjarahan masih dalam pendataan pihak berwenang. Aktivis lingkungan Greta Thunberg menyatakan tidak takut ditahan oleh Israel usai menjalankan misi kemanusiaan ke Gaza. Ia justru mengecam diamnya dunia terhadap penderitaan rakyat Palestina. Greta tiba di Bandara Arlanda, Stockholm, Swedia pada Selasa malam 10 Juni 2025 setelah sebelumnya sempat ditahan pasukan Israel. Greta ditahan bersama 11 aktivis lainnya saat menjalankan misi Gaza Freedom Flotilla Coalition menggunakan kapal bantuan kemanusiaan. Dalam keterangannya, perempuan 22 tahun itu menyebut penahanannya bukanlah hal yang menakutkan. Yang lebih membuatnya khawatir adalah sikap dunia yang dinilai bungkam terhadap apa yang disebutnya sebagai praktik genosida di Palestina.
Greta dan para aktivis berangkat dari Catania, Italia menggunakan kapal berbendera Inggris. Saat berada sekitar 150 km dari perairan Gaza, kapal mereka disergap pasukan Israel dan diarahkan ke pelabuhan Ashdod. Para aktivis kemudian ditahan dan diminta menandatangani dokumen deportasi. Sebanyak 4 orang termasuk Greta akhirnya dipulangkan, sementara 8 lainnya masih ditahan karena menolak menandatangani dokumen. Namun otoritas Israel menyatakan mereka akan dibebaskan dalam waktu dekat. Setibanya di Eropa, Greta menyebut Israel telah melakukan penculikan karena menahan relawan damai di wilayah perairan internasional. Greta menuduh Israel secara sistematis melanggar hukum internasional dan menghalangi bantuan kemanusiaan bagi warga sipil di Gaza. Demikianlah berita-berita headline iNews ID hari ini. iNews ID, cepat, terpercaya.